Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Natalia Sipayung, NIM C0D021016. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pemotongan PPh pasal 22. PPh atau pajak penghasilan pasal 22 dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik itu milik pemerintah maupun milik swasta. Pajak penghasilan ini dikenakan bagi wajib pajak badan yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92 PMK 03 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253 PMK 03 2008 tentang wajib pajak tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan dari pemberi atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemerintah badan-badan yang berhak memungut PPh pasal 2, yaitu menjadi wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Jadi PPh 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, objek pajak PPh pasal 22 adalah barang yang dianggap menguntungkan. Maksudnya adalah baik penjual maupun pembeli sama-sama bisa mengambil keuntungan dari transaksi perdagangan tersebut. Sedangkan subjek pajak untuk PPh pasal 22 yaitu: pertama, ada badan usaha meliputi industri, semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi. Yang kedua, agen tunggal pemegang merek atau yang bisa disebut ATPM. Yang ketiga, produsen atau importir bahan bakar minyak. 4. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja. Yang terakhir, pedagang pengumpul atau pengumpul hasil hutan, perkebunan, pertanian, dan sebagainya. Tarif PPh pasal 22. Yang pertama, impor. Jika menggunakan angka pengenal importir atau API, tarif yang dikenakan adalah 2,5% dikali nilai impornya. Sementara untuk non-API, tarifnya sama dengan 7,5% dikali nilai impor, dan untuk impor yang tidak dikuasai dikenai tarif 7,5% dikali harga jual lelang. Yang kedua, pembelian barang. Jika pembelian barang dilakukan bendahara pemerintah, DJPB, dan BUMN, tarif yang dikenakan adalah 1,5% dikali harga pembelian, belum tentu termasuk PPN dan tidak final. 3. Penjualan. Penjualan hasil produksi sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Barang yang kena pajak PPh pasal 22 meliputi semen, yaitu tarif 0,25% dikali DPP PPN. Untuk yang kertas dikenakan tarif 0,1% dikali DPP PPN. Dan untuk produk baja 0,3% dikali DPP PPN. Dan yang terakhir, produk otomotif 0,45% dikali DPP PPN. Semua tarif tersebut bersifat tidak final. Yang keempat, pembelian bahan untuk keperluan industri. Jenis ini juga dikenakan kepada eksportir dan pedagang pengumpul dengan tarif 0,25% dikali harga pembelian, dan ini tidak termasuk PPN-nya. Yang kelima, impor kedelai, gandum, dan tepung terigu. Apabila menggunakan API, maka tarif yang dikenakan sebesar 0,5% dikali nilai impor. Pemungut PPh pasal 22. Pada PPh nomor 7 tahun 1983 yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Pemungut PPh pasal 22 ini adalah wajib pajak badan yang menjual barang yang tergolong sangat mewah, yaitu wajib pajak badan pemungut PPh pasal 22. Kedua, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai
atas objek pajak PPh pasal 22 impor barang. 3. Bendahara, pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lain yang berkaitan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang keempat, bendahara, pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan uang persediaan. Yang kelima, kuasa pengguna anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran untuk pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan pembayaran langsung. Badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang keenam, industri dan eksportir sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Yang terakhir, industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Next lagi, ada perusahaan swasta yang wajib memungut PPh pasal 22 saat penjualan. Badan usaha dalam bidang industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi untuk penjualan hasil produksinya pada distributor dalam negeri. Yang ke-11, agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importir umum kendaraan bermotor untuk atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas untuk penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja dan industri hulu yang terintegrasi antara hulu dan industri hilir. Yang terakhir, pedagang pengepul berupa badan atau orang pribadi yang usahanya menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Pengecualian pemungutan PPh pasal 22. Yang pertama, ada impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh dinyatakan dengan surat keterangan bebas. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari bea masuk atau pajak pertambahan nilai yang dilaksanakan oleh DJBC. Yang ketiga, impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali dan dilaksanakan oleh Dirjen BC. Yang keempat, pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah atau yang lainnya yang jumlahnya paling banyak 2 juta dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Kelima, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM, benda-benda pos. Yang keenam, emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor dinyatakan dengan SKB. 7. Pembayaran atau pencairan dana jaring pengaman sosial oleh kantor pembendaraan dan kas negara. 8. Impor kembali atau reimpor dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 9. Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Bulog. 10. Pembelian barang dengan dana BOS. 11. Pembelian barang dengan nilai maksimal pembelian 2 juta rupiah dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur. 12. Pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum, dan benda-benda pos. 13.
Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah. Contoh perhitungan PPh pasal 22. Yang pertama, PT AAA mengimpor barang dari Kanada dengan harga faktur senilai US 500 ribu dolar. Barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu yang ditentukan dalam PMK nomor 16 PMK 010 tahun 2016. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 3% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 5% dari harga faktur. Biaya masuknya sebesar 10% dan biaya masuk tambahan sebesar 6%. Kurs pajak saat itu sebesar 14.550 per dolar Amerika Serikat. Maka perhitungan pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut Ditjen Bea Cukai adalah harga faktur dengan nilainya US 500 dolar dan biaya asuransinya 3% dikali 5 US 500 dolar menjadi 15.000 dolar. Biaya angkutnya 5% dikali 500.000 dolar menjadi 25 dolar. CIF atau Cost Insurance Freight dari harga faktur ditambah biaya asuransi ditambah biaya angkut menjadi nilai 40.000 dolar. CIF dalam rupiah 540.000 ditambah 14.550 sama dengan 7.857.000.000. Bea masuknya 10% dikali 7.857.000.000 menjadi 785.700.000. Bea masuk tambahannya 6% dikali 7.857.000.000 menjadi 471.420.000. Nilai impornya dari CIF dalam rupiah bea masuk ditambah bea masuk tambahannya menjadi 9.114.120.000. Demikianlah hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.